kita dengarkan suara kokokan ayam hutan yang ada di aviari kita, guys. Dan kokokan itu rutin ya teman-teman ya. Jadi setiap pagi, siang, sore pasti ayam hutan kita itu berkokok. Nah, ini ayamnya ada di sana. Jadi kalau teman-teman sering lihat live kita, pasti teman-teman paham. Nah, itu satu pasang ya. Nah, dia ada di ujung sana, teman-teman. Nah, kalau ini untuk karantina ya, teman-teman. Suara ayam hutan ini kebetulan di aviari kita punya ayam hutan satu pasang, dan ini udah produksi ya teman-teman ya. Dan ayam hutan ini ternyata kalau siang seperti ini dia gacor gitu ya, sore apalagi pagi-pagi itu. Dan di atas sana juga ada burung manyar yang sedang bikin sarang, teman-teman. Jadi kalau siang-siang itu ayam hutannya bunyi, jadi seakan-akan kita itu hidup di sebuah hutan gitu teman-teman, yang banyak burungnya, terus ada ayam hutan gitu ya. Sangat menyenangkan teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan lupa biar cepat bikin kandang burung aviari seperti kita dong ya. Kita doakan semua teman-teman, mudah-mudahan dikasih rezeki yang melimpah. Nah, ini burung cucak hijau yang jantan. Ini cucak hijau jantan, betinanya kita kasih 3 ya untuk betinanya. Ini ya jantannya juga gacor teman-teman untuk burung cucak hijau ini. Nah, di sana kita lihat ada burung kepodang sama burung jalak Bali. Terus di sana ada burung jalak seling kayaknya itu. Di tempat makan nggak ada ya. Itu tempat makan kita yang sederhana, yang kita buat sendiri, dan itu tempat makan burung di kandang aviari itu anti semut teman-teman. Jadi teman-teman bisa buat seperti itu juga.
di ujung sana juga ada beberapa burung yang sedang melakukan peristirahatan. Nah, itu dia untuk jalak balinya, teman-teman. Nah, itu baru mulai ada yang datang di tempat makan. Itu burung rengganis, guys. Dan untuk makanan burung di aviari kita, kita kasih fur babi ya, teman-teman, sama fur ayam. Jadi teman-teman juga nanti kalau bikin aviari harus gitu, biar irit gitu ya. Dan untuk makanan ini sama aja seperti makanan burung-burung gitu ya, cuma bedanya ini untuk babi atau ayam. Untuk burung juga bagus, teman-teman. Jangan lupa di bagian bawah dikasih potongan ember gitu ya, sama air, biar enggak dimakan semut, biar semutnya itu nggak ikut naik ke dalam makanan burungnya. Nah, itu tadi suara ayam hutannya ya, teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum subscribe hostnya, silahkan boleh di subscribe, di like, dan juga di komen. Kita belajar bareng-bareng, sharing bareng-bareng tentang kandang burung aviari, dan burung apa yang boleh masuk di aviari, burung apa yang tidak boleh masuk, dan juga pohon apa yang cocok di aviari, dan pohon apa yang tidak cocok untuk kandang burung aviari ya. Jadi nanti teman-teman bisa paham tentang kandang burung aviari. Yang terpenting ketika teman-teman mau membuat kandang burung aviari itu, teman-teman harus tahu 3 hal itu ya. Bagaimana membuat kandang burung aviari yang aman dan nyaman, dan pohon apa yang cocok untuk aviari, pohon apa yang tidak cocok, dan yang ketiga, burung apa yang boleh masuk di aviari dan burung apa yang tidak boleh masuk di aviari. Nah, itu hal yang harus dipelajari sama teman-teman ya. Dan untuk pelajaran berikutnya itu nanti ketika teman-teman sudah punya aviari, nanti teman-teman akan tahu. Dan seiringnya waktu, teman-teman akan paham karakter dari burung-burung yang ada di aviari. Dan kapan waktu kita boleh masuk ke aviari dan kapan kita tidak boleh masuk ke aviari. Sebenarnya bukan tidak boleh ya, teman-teman, tapi lebih ke waktu kapan kita tidak mengganggu aktivitas burung yang ada di aviari. Makanya di aviari kita itu kita kasih ruangan kaca, teman-teman. Seperti ini ruangannya ya. Nah, jadi ruangan kaca kita seperti ini ya, teman-teman ya, untuk memantau burung-burung ketika kita tidak harus mengganggu mereka. Kayak seperti di waktu pagi hari. Pagi hari itu kita masuk cukup untuk kasih makan, udah kita langsung keluar dari kandang burung aviari dan kita duduk memantau di sini. Nah, jadi mereka nggak mengganggu karena aktivitas burung di pagi hari itu cenderung melakukan ada perkawinan, pembuatan sarang, makan, mandi gitu ya. Jadi kalau kita ganggu, kasihan. Nah, ini untuk pintu masuknya masih sederhana ya untuk ruangan kaca ini. Jadi cuma ada sebuah kursi yang selalu siap menemani kita di saat kita memantau burung dari ruangan kaca ini. Nah,
Ketika di depan ruangan kaca kita dapati ada sebuah kandang aviari mini ya, tapi sebenarnya ini bukan kandang aviari mini, tapi ini cenderung ke tempat karantina. Jadi karantina burung-burung yang baru kita dapat, baru kita beli, sebelum kita masukkan ke aviari, kita masukkan di tempat karantina dulu untuk memberikan burung itu rasa nyaman dulu ya. Kalau kita sudah tahu mereka udah nyaman, baru kita lepas ke aviari. Nah, kalau kita memantau dari ruangan kaca seperti ini teman-teman. Nah, jadi aviarinya itu kelihatan semua. Jadi kita memantau burungnya itu dari ruangan kaca seperti ini itu di waktu pagi, siang mungkin seperti ini, dan sore gitu ya. Jadi pagi, siang, sore itu ada waktu-waktu tertentu yang memang kita nggak boleh mengganggu mereka. Kayak sekarang salah satu contoh di pohon mangga itu, dan juga di tempat makan itu mereka lagi posisi ada yang bersantai, ada yang makan gitu ya. Nah, coba perhatikan teman-teman. Ada beberapa burung yang sedang melakukan istirahat di pohon mangga ini, dan ada sebagian yang di tempat makan seperti itu. Nah, jadi ketika burung-burung posisi seperti itu, sebaiknya kita jangan mengganggu mereka. Biarkan mereka beraktivitas di siang hari seperti ini ya. Dan sedikit juga pemberitahuan buat teman-teman untuk pohon yang cocok. Pohon mangga ini sangat cocok teman-teman untuk ditanam di aviari, karena selain cabang rantingnya banyak, daun dari pohon mangga ini lebar, cukup untuk mereka berteduh di saat siang, di saat malam, di saat hujan, dan di saat terik matahari. Nah, ini sangat cocok ya teman-teman. Dan di sana ada pohon yang kita anggap ya, saya anggap nggak cocok di dalam aviari. Nah, ini dia. Ini ada pohon beringin namanya teman-teman. Pohon beringin ini rimbun, tapi daunnya kecil, dan juga daunnya itu tumbuh di setiap ranting-rantingnya. Jadi burung mau berteduh di pohon ini itu kesulitan teman-teman. Beda dengan pohon mangga ini, dia rantingnya luas, dan coba lihat di sana ada beberapa burung yang hinggap, dan bahkan mereka berlama-lama istirahat di pohon mangga ini. Dan kita bandingkan burung yang ada di pohon beringin teman-teman. Dan yang di pohon beringin itu bukan nggak kelihatan ya teman-teman, tapi memang jarang dan hampir nggak ada. Cuma paling 1 menit atau 2 menit mereka udah keluar dari pohon beringinnya. Kalau untuk rimbunnya boleh teman-teman, untuk rimbunnya untuk berteduh kita boleh ya. Tapi kalau untuk kenyamanan burung kayaknya enggak. Dan kita lihat burung yang hinggap di pohon mangga. Itu ada burung kepodang yang udah berjam-jam di situ. Dia betah banget. Jadi nggak mau pergi karena mereka nyaman ada di pohon mangga seperti ini.
Nah, ini kelihatan untuk tempat makannya seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman masih bingung mau bikin tempat makan seperti apa biar eh, nggak disemutin, nah ini juga sedikit contoh buat teman-teman ya. Jadi untuk bagian belakang kita kasih potongan ember, tujuannya biar nggak ada semut yang naik. Nah, jadi seperti itu ya intinya. Kita sering bilang sama teman-teman, yang pertama kalau mau membuat kandang burung aviari, pastikan dulu teman-teman untuk lahannya dan juga budgetnya ya. Dan nanti teman-teman belajar tiga hal untuk membuat kandang burung aviari, yaitu yang pertama bagaimana membuat aviari yang aman dan nyaman. Kenapa kita bilang aman dan nyaman? Karena ketika teman-teman punya aviari nanti, secara tidak langsung teman-teman mendatangkan musuh ya. Musuhnya itu predator. Ada kucing, tikus, dan juga ular. Nah, kenapa kita bilang aman dan nyaman? Terus hal yang kedua, pohon apa yang cocok dan pohon apa yang tidak cocok. Karena nanti kalau yang pohon yang cocok ditanam di aviari, burung-burungnya itu akan nyaman gitu ya, akan merasa nyaman. Jadi kembali ke uh, poin pertama gitu ya. Nah, ini poin keduanya, pohon yang cocok dan pohon yang tidak cocok di aviari. Dan poin yang ketiga, burung apa yang boleh masuk dan burung apa yang tidak boleh masuk. Karena itu juga sirkulasinya seperti itu ya. Kenapa kita bilang burung yang cocok dan burung yang tidak cocok, burung yang boleh masuk di aviari dan burung yang tidak boleh masuk di aviari. Nah, itu nanti akan membuat kenyamanan semua burung-burung yang ada di aviari ketika kita memasukkan burung-burung yang boleh masuk di aviari. Ada beberapa jenis yang tidak boleh masuk di aviari, tentunya burung-burung pemangsa, predator, petarung. Nah, tinggal teman-teman cari burung apa sih yang pemangsa. Kayak misalkan kayak kita kasih contoh, ada burung pentet, ada burung sirgunting. Nah, itu salah satu jenis, dan nanti teman-teman bisa lihat beberapa jenis lagi gitu ya. Burung-burung pemakan daging, pemangsa, kanibal, itu nggak boleh masuk. Jadi itu tiga hal tersebut harus teman-teman pahami ya, biar aman dan nyaman, dan tentunya teman-teman akan merasa senang ya ketika punya kandang burung aviari. Dan kita kasih tahu juga sama teman-teman, aviari itu bukan untuk ternak atau juga usaha. Jadi kalau teman-teman tujuannya untuk ternak atau usaha, jangan bikin aviari, karena aviari itu nggak menghasilkan ya. Jadi aviari itu yang ada pengeluaran. Kalaupun ada burung-burung yang berkembang biak, itu sebuah bonus teman-teman. Jangan dijadikan ketika kita bikin aviari itu nanti kita dapat penghasilan. Jadi nggak bisa, konsepnya nggak bisa seperti itu ya. Konsep aviari itu hanya memudahkan kita untuk merawat burung-burung yang kita miliki dan menyalurkan hobi kita ya. Kalaupun ada yang berkembang biak, itu bonus teman-teman. Jadi seperti itu ya pengertiannya ya teman-teman. Jangan lupa yang belum subscribe, belum like, belum komen, silahkan ya, biar teman-teman nanti bisa selalu dapat notif ketika kita live, ketika kita memberikan edukasi buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman
sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki. Mudah-mudahan teman-teman bisa membuat kandang aviari yang lebih besar daripada ini. Karena semakin banyak teman-teman yang membuat aviari, akan semakin banyak burung-burung yang tertolong dari kepunahan. Dengan cara seperti ini kita hanya bisa menolong mereka. Untuk saat ini, cara yang paling tepat kita membuat aviari untuk menolong burung-burung yang hampir punah. Thank you, terima kasih buat teman-teman